Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Satar Hero Talk. Istilah akreditas itu sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman sahabat sharing semua, terutama di FKTP, baik puskesmas, klinik, unit transfusi, bahkan di rumah sakit. Sengaja tema ini saya angkat karena tidak sedikit di antara teman-teman saya sering bertanya dan bahkan menginginkan hasil dari sebuah penilaian akreditas itu adalah paripurna. Di question pertanyaan itu adalah bagaimana agar surveyor memberikan nilai atau poin terbaik dalam suatu penilaian akreditasi. Nah, pertanyaan tersebut saya akan jawab dalam rangkuman tutorial saya kali ini, yaitu jurus ampuh hadapi surveyor. Namun sebelum saya mulai, disclaimer tentang tutorial ini, bahwasanya saya tidak mendikte sistem penilaian oleh para surveyor. Namun ini hanya sebatas sharing, berbagi pengalaman tentang kegiatan sehari-hari di dalam pelayanan. Jadi, bila mana di antara penonton video ini adalah atau yang menyaksikan video ini adalah Bapak Ibu surveyor, dengan segala hormat mohon masukan dan saran agar kesempurnaan dalam segala kekurangan kita bisa berbagi, sharing dan saling melengkapi. Kita bersepakat bahwa akreditas bukan hanya ajang lomba, apalagi formalitas dalam sebuah sistem. Ini melainkan sebuah sistem yang lahir secara futuristik dan bergulir serta berjalan secara terus-menerus dan continuous. Untuk itu terus tonton video ini sampai akhir dan langsung saja kita bahas apa yang dinilai oleh surveyor. Teman-teman cukup menguasai 5 kunci, yaitu regulasi, D adalah dokumen, O nya adalah observasi, W adalah wawancara, dan S nya adalah simulasi. Sebelumnya istilah ini dikenal dengan penamaan penelusuran. Sebenarnya tidak ada beda di antara keduanya, karena ini lebih ke penamaan metode yang digunakan atau yang dibawakan, sehingga kita akan dituntun untuk lebih profesional dalam menyusun dan menyiapkan berbagai dokumen termasuk persiapan dalam suatu sistem. Namun sebelum kita masuk satu persatu mengulas tentang apa itu RD, O, W, dan S, pertama-tama kita harus mengetahui tentang apa sih itu RDOS dan tujuannya apa. Bahwa RDOS itu merupakan salah satu metode atau cara serta pola yang digunakan untuk menilai serta mengukur sebuah sistem itu berjalan sesuai standar atau tidak, dengan tujuan tentunya adalah untuk mengevaluasi, memahami kinerja termasuk efektivitas atau kualitas suatu sistem. Nah, dari tujuan tersebut kita dapat gambarkan bahwa RDOS ini bukan hanya semata-mata sebagai pola atau metode semata, tapi juga mengandung pengertian yang cukup luas, yaitu diantaranya adalah termasuk untuk mengevaluasi kinerja, untuk memonitor efektivitas suatu sistem, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, termasuk memberikan masukan dan umpan balik, serta dapat mengukur akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap tujuan yang akan dicapai. Goals-nya adalah untuk layanan yang terstandar. Nah, dari gambaran besar pengertian dan tujuan tentang RDOS tersebut, kita sudah bisa membuat konsep tentang sistem layanan yang terstandarisasi. Perlu diingat bahwa pola ini dikembangkan atau digunakan oleh lembaga penjamin penilaian mutu layanan, sehingga teman-teman bisa terapkan sebagai bentuk audit internal di tempat masing-masing. Baik teman-teman, kita masuk ke kunci yang pertama, yaitu R atau regulasi. Ini regulasi merupakan sebuah proses atau tindakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan sebuah sistem atau aktivitas bahkan perilaku
di negara kita pembuat regulasi kita kenal adalah DPR dan mitranya adalah pemerintah. Regulasi yang biasa dibahas dalam aktivitas tentunya adalah hubungannya dengan bidang kesehatan, bisa berupa undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang tenaga kesehatan, undang-undang tentang wabah, undang-undang tentang fasilitas pelayanan kesehatan dan sebagainya, termasuk undang-undang jaminan kesehatan dan masih banyak lagi. Regulasi itu dibuat mempunyai tujuan, itu bisa bermacam-macam. Selain sebagai kontrol dan aktivitas sebuah sistem, termasuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Untuk memahami kategori regulasi yang dimaksud, serta urutan hierarki regulasi di negara kita, ini bisa saya uraikan sebagai berikut. Bahwa yang pertama dan tertinggi itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Ini adalah ibu dan induk dari seluruh undang-undang. Yang kedua adalah undang-undang. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat adalah peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima adalah peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam adalah peraturan menteri atau Permen. Yang ketujuh adalah keputusan menteri atau Kepmen. Yang kedelapan adalah peraturan daerah atau Perda, baik tingkat wilayah tingkat 2, wilayah tingkat 1. Keputusan bupati, gubernur, wali kota, surat edaran, dan instruksi. Sedangkan di tingkat puskesmas, sering pertanyaan muncul dari teman-teman, yaitu apakah SK, pedoman, KAK, SOP itu masuk kriteria pedoman atau regulasi? Nah, ini penting untuk teman-teman pahami bahwa yang saya sebutkan tadi adalah baik itu bentuk SK, pedoman, KAK, dan SOP masuk dalam variabel atau kategori regulasi. Jadi teman-teman jika menyusun satu pedoman, tentunya adalah harus mengetahui selain hierarki dari tingkatan paling atas sampai di bawah, tentunya bahwa yang masuk kategori regulasi adalah termasuk yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah dokumen. Ini adalah merujuk pada berbagai jenis catatan tertulis atau elektronik yang berisi informasi atau data. Dokumen ini lebih spesifik terhadap istilah umum yang merujuk pada berbagai jenis catatan atau elektronik yang berisi informasi atau data. Dokumen itu bisa berupa teks, gambar, audio, kombinasi dari berbagai format tersebut juga bisa dikatakan sebagai dokumen. Nah, tentunya dokumen ini adalah untuk menyimpan, mengkomunikasikan. Beberapa contoh dokumen yang bisa dikelola di puskesmas itu meliputi dalam bentuk teks, tulisan, tertulis, rekam medis, surat menyurat, laporan, kontrak, catatan, kemudian berupa gambar, foto, video, diagram, kemudian berupa rekaman suara, dan lain sebagainya, termasuk adalah file elektronik. Nah, di puskesmas kita sering kenal dengan istilah dua dokumen, yaitu eksternal dan internal. Apa pembeda keduanya? Bahwa semua regulasi atau dokumen yang sumbernya berasal dari luar disebut eksternal. Sedangkan internal adalah seluruh dokumen atau semua dokumen termasuk regulasi yang sumbernya dari dalam. Teman-teman perlu ketahui bahwa kedua jenis variabel ini antara dokumen dan regulasi wajib disiapkan atau disediakan, mengingat ini merupakan prasyarat yang fundamental dan sangat direkomendasikan oleh para surveyor. Ingat teman-teman, sebagai keywords-nya antara dokumen dan regulasi bahwa seluruh regulasi sudah pasti adalah dokumen. Namun, belum tentu semua dokumen adalah regulasi termasuk regulasi. Ketiga adalah wawancara. Secara definisi umum tentunya teman-teman definisi wawancara sudah sangat paham dan jelas bahwa wawancara adalah terjadinya proses interaksi komunikasi lebih dari dua orang. Sasaran komunikasi yang sering dilakukan oleh surveyor terhadap responden dalam hal ini adalah pelaksana sistem di layanan, baik itu kepala puskesmas, kemudian adalah tenaga
penanggung jawab, baik itu pelaksana layanan, termasuk kader kesehatan dan lintas sektor lainnya. Dan untuk implementasi wawancara juga teman-teman bisa terapkan di unit-unit pelayanan sebagai bentuk komunikasi yang paling efektif. Ini sudah sering kita laksanakan di keseharian unit-unit layanan seperti FGD, Minlaw, dan kegiatan-kegiatan lain serupa. Apa itu tujuan daripada wawancara? Tentunya adalah bisa bermacam-macam. Tentunya bisa bermacam-macam tergantung pada konteksnya. Namun perlu kita garis bawahi bahwa tujuan utama dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dan data. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa salah satu tujuan utama dari wawancara adalah surveyor menggali informasi serta mencari data yang ada di sistem layanan. Ini penting untuk teman-teman ketahui juga bahwa teknik wawancara yang biasa surveyor lakukan ada dua, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Tentang apa kualitatif dan kuantitatif itu? Bahwa ini lebih kepada integritas jawaban atau objek yang dinilai. Apakah relevan dan otentik, artinya serupa atau sama dengan jawaban atau argumentasi daripada responden atau yang disurvei. Dalam sesi wawancara, surveyor biasanya melakukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk menggali informasi atau mendapatkan pengalaman dari kita. Sebagai responden, atau dikenal dengan istilah tertutup dan terbuka. Pola-pola wawancara yang dilakukan oleh surveyor itu bisa terstruktur, semi terstruktur, bisa juga wawancara terbuka, bahkan pola wawancara dengan panel secara bersamaan. Yang keempat adalah observasi, di mana pengamatan langsung untuk merekam, melihat, mengamati perilaku dan fenomena secara langsung. Dalam observasi, biasanya surveyor itu menggunakan platform yang sudah disiapkan. Nah, biasanya surveyor menggunakan form daftar pilih, termasuk kuesioner dan lain-lain. Nah, apa itu tujuan daripada observasi? Itu adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perilaku yang sebenarnya atau situasi dalam sebuah sistem. Jadi melihat langsung apakah nyata kejadian yang dirasakan atau yang didengar dengan yang dilihat secara langsung. Nah, dari teknik-tekniknya tentunya bisa bermacam-macam. Surveyor melakukan pengamatan atau observasi. Terkadang surveyor itu terlibat secara langsung bersama-sama dengan responden atau subjek yang dinilai. Dan kelima adalah simulasi. Terkadang surveyor melakukan observasi itu bersamaan dengan simulasi atau praktek atau peragaan. Pola ini lebih memastikan untuk mengumpulkan data yang secara komprehensif dan mendalam. Tentang apa? Tentunya adalah tentang suatu fenomena sistem atau perilaku kerja sistem. Mungkin ini dikarenakan metode ini sering dilakukan karena dianggap lebih objektif dan transparan. Jadi itu tujuan daripada simulasi. Jadi lebih ke pengertian artifisial dengan tujuan untuk memahami serta memprediksi dan mensimulasikan bagaimana situasi atau sistem tersebut akan berproses dalam satu unit layanan. Tujuan utama dari simulasi tentunya adalah surveyor itu akan lebih yakin tentang pemahaman terhadap proses dalam sistem yang berjalan. Nah, contoh-contoh konkret yang bisa diterapkan oleh surveyor dalam bentuk simulasi bagi teman-teman banyak sekali. Misalnya adalah tentang memperagakan tentang pola mencuci tangan yang baik dan benar, prinsip layanan dari pertama pasien masuk hingga pasien pulang, contoh penggunaan APD, kemudian serta lain-lain. Teman-teman sahabat sharing, demikian penjelasan singkat tentang RDOS. Jika ada pemahaman atau referensi serta pengalaman baru dari teman-teman, dapat berkontribusi melalui masukan di kolom komentar. Pastikan tetap dukung channel ini untuk kita saling berbagi informasi. Sampai jumpa dengan tema-tema lain di edisi berikutnya.
Salam sehat dan sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.